tambah daerah supaya kami laksanakan sosialisasinya ke remaja putri. Kami temukan kendala dalam beberapa tahun kemarin kami memberikan tablet tambah darah, tapi remaja putri ini alasannya banyak, tidak minum obat, takut muntah dan mual segala macam. Tapi sudah dibahasi, berangsur berubah. Dengan hasil dalam pemberian tablet tambah darah ini dalam 3 bulan ke depan kami ada pemeriksaan HB-nya juga. Tapi HB-nya juga masih belum meningkat gitu dalam pemberian tablet tambah darahnya. Itu kendala kami, Pak. Untuk pola remaja putri itu, Pak. Bagus. Mbak udah ya. Aplikatif banget gitu loh, Mbak. Apa Bu Dani? Oke. Bu Robiatun, kira-kira kalau yang ditemuan Bu Robiatun yang paling jadi tantangan apa Bu Robiatun terkait dengan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri? Iya, tantangannya itu bagi remaja putri minum, Pak. Apa Bu? Mohon maaf terputus-putus. Bagi remaja putri yang susah untuk mengkonsumsi obatnya, karena coba minum depan kita langsung lagi. Berarti ada aspek kalau di perubahan perilaku kunci komitmen ya, kunci komitmen mereka ya untuk. Oke. Ibu Robiatun dari mana Bu? Dari Puskesmas Kecamatan Gaungan Setra Kabupaten Indragiri. Oh, di Inhil? Ya. Oh, saya pernah ke Inhil. Oke. Saya aslinya Pekanbaru soalnya. Jadi sering lewat. Oke, terima kasih Bu Robiatun. Ya, itu jadi kita bahas juga ya nanti ya. Dalam aspek pendekatan ini, bagaimana kita bisa mengunci komitmen. Benar, kalau kita lihat laporannya kan, tablet tambah darah secara program sudah terdistribusi hampir 100% gitu ya. Tapi yang jadi concern ini yang bocor siapa nih? Ini ada yang bocor ya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana memastikan agar tablet tambah darah yang sudah terdistribusi tadi itu juga diminum secara rutin sehingga tadi ya kalau di aspek klinis HB-nya bagus dan lain sebagainya. Ada yang mau sharing lagi nggak Bapak Ibu terkait dengan giat-giat pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri? Silahkan nih teman-teman, ada yang mau sharing selain Bu Robiatun dari Indragiri Hilir? Wah, ini menarik nih ceritanya. Susah ya ngunci komitmennya untuk mau kontinu minum. Silahkan ada yang mau sharing? Silahkan Bu Indriana. Ada yang mau sharing? Bu Siti? Mungkin udah on cam? Atau Pak Bambang? Atau Bu Puji? Pak Iswan? Ini yang udah on cam. Ada yang mau sharing terkait dengan giat-giat pemberian tablet tambah darah pada remaja putri? Silahkan, ini waktunya sharing-sharing dulu nih sebelum kita masuk ke sesi diskusi panjang. Silahkan, ada yang mau sharing? Teman-teman? Pak Effendi, wah udah gabung Pak Effendi. Bu Yuliana juga udah bergabung. Halo Ibu, ketawa Bu Yuliana. Barangkali dari Bapak dan Ibu pelatih Dr. Basra. Boleh. Siapa tuh Bu Ami? Iya. Ini ada Bu Sarintan. Bu Sarintan mau sharing? Pak Heri Cahyono, Trenggalek. Boleh. Ayo Pak Heri. Beliau pelatih KP dari Trenggalek. Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Basra, Mbak Amin. Ini teman-teman profesor semuanya se-Indonesia. Pengalaman kami di lapangan itu ada beberapa remaja putri yang susah. Selain mual itu ada yang susah mengenakan tabletnya itu. Kemarin tuh pas waktu aksi bergizi kita, itu sampai kita geruskan sampai mengeluarkan air mata. Nah, mungkin trik-trik yang ada ataukah adakah produk TTD yang tidak menimbulkan mual, mungkin seperti tablet punya atau seperti itu, mungkin ke depannya yang bisa digemari remaja putri. Jadi
bisa merubah mindset remaja, wah kok TTD itu baunya amis, mual. Nah, bisa merubah mindset remaja putih TTD itu enak. Nah, itu dia akan menanti setiap minggunya akan mengonsumsi, oh enak TTD itu, seperti itu. Terus sama tadi permasalahannya pas waktu KAP di lapangan itu, cara pertama sudah kita kunci, tapi setelah kita evaluasi berikutnya itu dia cuma sekedar pas waktu kita ada permainan itu bisa memahami. Pas waktu pelaksananya, evaluasinya masih berapa persen yang tidak melakukan minum tablet tanda darah itu. Itu Mas Basra dan Mbak Amin di lapangan. Terima kasih. Iya. Ya, itu akan jadi penemuan menarik tuh ya sebenarnya kalau dari aspek logistik gitu ya. Di aspek logistik tablet tambah darahnya nggak bikin mual. Karena bau besi ya. itu jadi temuan menarik tuh, nanti Pak Rizal mau sharing juga. Ya mungkin dikasih model salut gitu Dokter Basra ya. Jadi mungkin agak saya sepakat. Kalau saya biasa nggak kali ini gitu Pak, kalau lagi sama teman-teman remaja kasih tipsnya, ngasih tahu yang ke ibu hamil juga sih yang HB-nya agak rendah. Memang salah satu tipsnya kan misalnya makannya dia ini teknis sih, tapi kayak makan dulu beberapa sendok, habis itu minum tablet tambah darah, habis itu baru makan lagi gitu. Jadi dia di antara makan itu juga lumayan bisa ngakalin kayak gitu-gitulah. Karena kapasitas kita kan tidak di aspek logistik, tapi ya lumayan lah gitu, bisa kita coba untuk mengurangi hambatan kita dari aspek kepuasan dari si remaja tadi untuk mau dan nggak kapok gitu ya minum tablet tambah darah yang sangat bermanfaat, tapi ya rasanya amis, bau karat gitu ya. Saya juga pernah, saya sih kadang-kadang suka minum loh. Kadang maksud kita pengen tahu ya apa sih sebenarnya rasanya gitu. Saya coba minum, bener sih. Kayak rasa-rasa karat ya gitu. Abis karat gitu di mulut. Iya. Terima kasih Pak Heri. Itu jadi bahasan nanti kita juga tuh terkait bagaimana nih bisa mengakomodir tantangan tadi dengan pendekatan low cognition. Mungkin kita mau sharing lagi. Tadi saya lihat ada yang angkat tangan. Siapa ya angkat tangan ya? Tadi saya lihat ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan tadi siapa ya? Ada yang angkat tangan nggak tadi? Tadi saya lihat Pak Bambang ya, Pak Bambang. Ya nggak angkat tangan, tapi nggak apa-apa kalau saya di Boleh dong. Pak Bambang dari mana Pak Bambang? Saya dari Lampung Selatan Pak. Oke, silahkan Pak Bambang. Jadi kalau yang saya lihat sih, karena saya posisi saya sekarang cuma bisa melihat, jadi kebanyakan sih kesinambungan dari program yang dijalankan ini sebatas ya momentum saat itu saja. Jadi kesinambungannya perlu dipertanyakan. Sedangkan kalau kita bicara KAP itu kan berkenaan dengan pengetahuannya, sikap sampai dia berperilaku. Sedangkan ini kayaknya yang masih bicara pentingnya TTD ini kayaknya masih ranahnya orang kesehatan. Harusnya yang udah bisa, pihak guru pun sudah ngerasa itu keperluannya siswa. Sudah perlu harusnya setiap mau ulangan mingguan, entah seminggu sekali atau ulang 2 mingguan sebelum ujian, bareng-bareng anak-anak itu di kelas ya udah disiapkan itu distribusi termasuk logistik untuk mereka bareng-bareng itu minum TTD tersebut gitu. Jadi kayak kita kalau bisa nggak tuh TTD itu dikasih kafein, dikasih itu aja tuh nikotin biar dia kecanduan TTD gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya sudah kita minum gitu. Karena ini ranah TTD ini momentum, hanya momentum. Di saat momentum itulah kita bergerak, dan itu pihak sekolah juga seolah-olah itu yang kebutuhan orang kesehatan nih, padahal itu kan kebutuhannya siswa dan lingkungan sekolah. Nah itu yang harusnya kita mindset kita harusnya ngerubah. Ini bagian dari kebutuhan dari lingkungan sekolah, dari mulai guru, murid sampai ke masyarakat sekitar. Itu sih sharing saya sih. Oke, makasih Pak Bambang. Menarik juga ya kalau ada temuan-temuan itu yang kalau kita dialog terbuka ya yang lebih banyak manfaatnya gitu ya. Diseling-selingin ada inovasi-inovasi tadi. Tapi saya sepakat, kan ada beberapa model. Kalau Pak Risang tuh biasanya teori Vogt itu ya, di salah satu sekolah
itu saya menemukan gitu ya. Jadi dia bikin rutinitas Pak Bambang. Setiap hari Jumat gitu ya. Itu rutin sekolah itu dia minum tablet kan mingguan ya, seminggu sekali kan. Iya. Jadi dibikin rutin serentak. Jadi memang dibikin hanya serentak, tapi dibikin serentaknya setiap minggu gitu. Jadi akhirnya oke juga sih menurut saya buat inovasi operasionalnya gitu ya. Semua jadi minum gitu dan lain sebagainya. Dan saya juga sepakat pelibatan guru dan kawan-kawan itu penting ya. Karena kan tenaga kesehatan itu nggak selamanya di sekolah, nggak tiap hari di sekolah, ya kan? Nggak selalu pas screening aja, screening pas Bian dan kawan-kawan, dan nggak di SMP SMA juga gitu. Ya, kita catat ya Pak Bambang dari Lampung Selatan. Nah, silahkan Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi cerita-cerita di lapangan sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi lebih dalam di 13.30. Ada yang mau sharing nggak? Tadi saya lihat ada teman-teman, selain teman-teman dari Puskesmas, Dinkes, saya lihat ada teman-teman Wahana Visi juga ya. Ada Mbak Vita. Mbak Vita, lagi sama kita nggak nih? Ada yang mau sharing lagi teman-teman? Ada banyak nih kita. Boleh. Siapa nih? Bu Vita dulu aja. Silahkan Bu Vita. Mbak Vita, ada yang mau sharing nggak terkait tablet tambah darah ini? Teman-teman kita lagi ngobrol nih sebelum nanti masuk ke sesi diskusi atau pemantik dari Parisang. Lagi sharing-sharing pengalaman. Mbak Vita, ada yang mau di-sharing nggak pengalaman? Atau Bu Reni ini udah buka kamera. Bu Reni atau Bu Ami mau sharing juga? Boleh Bu Ami dulu? Ya, Dok, sharing. Boleh. Silakan Bu Ami. Kebetulan hari ini tadi juga ada kegiatan aksi bergizi kalau di puskesmas wilayah saya, Dok. Ini kalau kita berhadapan dengan adik-adik SMP, SMA seperti itu kan kita berbeda ya menghadapi dengan ibu-ibu balita di posyandu, ibu-ibu lansia seperti itu memang berbeda ya Dok ya. Kalau ibu-ibu balita itu kan mungkin lebih pasif, lebih menyimak ya, lebih pasif lah seperti itu. Tapi kalau adik-adik tanpa kita tanpa kita minta pun mereka akan cerita sendiri seperti itu Dok. Nah kadang saking aktifnya jadi saling bersaut-sautan seperti itu Dok. Nah mungkin nanti ada sharing bagaimana tips menghadapi tips menghadapi adik-adik ketika kita menyampaikan edukasi ke adik-adik SMP, SMA seperti itu. Kan kalau adik-adik itu terlalu aktif gitu Dok. Ya tuh. Saya sepakat. Karena mereka itu lebih ini ya, lebih rame gitu Dok. Iya, lebih seru. Iya, gitu. Iya lebih seru sebenarnya. Bagus, kita malah lebih dapat banyak tahu kendalanya apa masing-masing seperti itu. Nah, cuman kadang saking berlebihannya kita sulit mengendalikan. Iya, saya sepakat. Karena saya pernah juga tuh Bu Ami kayak gitu. Jadi pernah masuk ke sesi FGD tablet tambah darah remaja yang pengantar awalnya itu langsung berangkat paparan gitu tentang anemia gitu. Jadi dari konsep gitu. Terus semua diam, bingung, terus bahkan ada yang nanya gitu. Ini kita dikasih tablet tambah darah buat apa Dok gitu. Emang kita kurang darah gitu. Dijawabkan ya, ini biar kamu jadi calon ibu yang sehat gitu. Kan masih lama gitu. Jadi nggak relate. Emang nggak ada manfaat yang lain yang bisa kami angkat sebagai teman-teman ini ya, teman-teman PMR itu, Palang Merah Remaja, agar bisa mendorong teman-teman kami biar bisa mau minum tablet tambah darah gitu. Menarik juga sih gitu. Kita harus cari yang manfaat yang lebih short term biar mereka menarik ya. Apalagi anak zaman sekarang ya gitu ya, lebih lihatnya jangka pendek gitu. Oke. Ada lagi yang mau sharing teman-teman? Pak Taufik Ismail. Wah, ini langganan kita nih. Halo. Halo. Kedengeran. Baik, saya nggak usah pakai kamera Pak, sinyal saya jelek ini. Boleh, tapi saya terkenang kok wajah Pak Taufik. Baik Pak, terima kasih Pak Dr. Basra. Mbak Ami, terima kasih teman-teman PPKMI dan Promkes di seluruh Indonesia. Ini saya juga dari Pacitan, Pak. Saya di Puskesmas Candi, Kabupaten Pacitan. Sedikit sharing, Dokter.
kami di Puskesmas Candi ini sudah ada kegiatan posyandu remaja ya, udah hampir ya 3-4 tahun ke belakang inilah. Jadi kami punya kegiatan posyandu remaja yang kegiatan ini memang tidak bisa dilaksanakan di hari kerja. Jadi kita teman-teman volunteer dari Puskesmas, dari lintas sektor, bahkan dari Polres, dari KUA, dari semua lintas sektor itu ikut, dari KB juga ikut berperan dalam pembinaan di posyandu remaja, khususnya terkait dengan tablet tambah darah. Memang agak sedikit menjadi kendala ketika tidak ada pendampingan. Jadi meskipun kita sudah berikan kartu tablet tambah darah, terus kita berikan tool untuk lapor lewat aplikasi dan lain sebagainya. Ini kami punya beberapa kiat-kiat sih memang yang selama ini kita laksanakan itu kita melibatkan orang tua. Jadi pada beberapa kegiatan posyandu remaja itu kita ngundang ibunya. Jadi kita nanti ada sharing sama ibu, curhat bersama orang tuanya itu. Terus nanti orang tua ini yang menjadi kayak PMO-nya itu, pengawas minum obat lah istilahnya gitu ya, di rumahnya masing-masing. Karena di setiap posyandu remaja itu minum bersama, Pak. Minum bersama, ini yang di luar sekolah ya, karena posyandu remaja ini kan ada juga yang dia memang tidak sekolah ya gitu. Jadi kami lebih ke pembudayaannya, tidak sasarannya tidak hanya di sekolah. Kalau yang di sekolah pasti sudah jalan, kita ada kafe anemi juga. Tapi kalau yang di posyandu remaja ini lebih general. Jadi kita melibatkan lintas sektor dan di setiap tahunnya kita pasti mengundang orang tua, baik ayah maupun ibunya, untuk kita sharing bersama. Jadi masalahnya remaja itu apa saja, terutama yang terkait dengan tablet tambah darah ini. Jadi kita punya kiat bahwa ini pasti harus ada yang mendampingi selain punya tool ya. Jadi ibunya kita minta untuk mendampingi di rumah. Jadi kalau minum tablet tambah darahnya 1 di posyandu, nanti yang sisanya itu setiap minggu harus ada yang mantau itu. Dengan berbagai macam kreasi tentunya ya. Jadi kita ngomongnya sih bukan tablet tambah darah sih, tablet kecantikan gitu. Jadi kayak skincare lah gitu. Serius? Iya. Iya, saya bilang sih ini kalau Anda minum ini nanti jadi glowing loh. Benar. Benar, saya ngomongnya bukan tablet tambah darah, tapi ini tablet glowing gitu. Ini saya punya di belakang teman-teman ini bidan-bidan saya ada nih teman-teman yang, karena memang kegiatan kita di luar jam kerja ya, di luar jam kerja Pak Dr. Basra. Kalau kami di Pacitan memang sudah punya banyak program-program inovatif ya. Bahkan saya namanya Putri Ceria Dok. Itu program asuhan terpadu remaja Puskesmas Candi. Itu sudah masuk top 99 tuh kemarin tahun 2021 di Menpan-RB itu. Alhamdulillah dapat top 99 di inovasi pelayanan publik. Jadi kami tetap istiqomah sampai saat ini, kita memang bahu-membahu untuk remaja, khususnya remaja putri. Itu. Jadi tidak hanya di TTD, tapi kami juga ke KTD, kehamilan tidak diinginkan, dan menunda pernikahan sehingga dia tidak menjadi pernikahan dini. Karena di Pacitan sendiri kemarin permintaan rekomendasi nikah di usia SMP itu banyak sekali. Kita Ponorogo dan sekitarnya itulah. Itu mungkin di berita juga ada itu. Kira-kira itu dokter yang bisa kami sharing, dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih terus bersama lintas sektor, khususnya karena setiap bulannya kita selain kegiatan rutinnya ada timbang, ada pengukuran lila, ada pengukuran tinggi badan, kita setelah itu ada acara memberikan materi. Jadi tidak hanya dari teman-teman puskesmas, tapi dari lintas sektor, dari KUA tentang pengetahuan agama, dari Polsek, dari Polres, bahkan dari teman-teman di perlindungan anak. Jadi kita libatkan semuanya. Jadi kita lebih banyak di sharing keilmuan, karena kalau di kegiatan rutinnya kan sudah pastilah, sudah jalan itu.
Dan alhamdulillah sampai saat ini teman-teman yang sudah lulus ya, kalau dulu namanya kelas remaja, kalau dulu 4 tahun yang lalu, sekarang udah diganti menjadi Putri Ceria tadi. Jadi teman-teman yang dulu lulus Di dari mana materi, Bi? itu sekarang udah pada selesai kuliah itu, Dok. Udah ada yang jadi apoteker, ada yang jadi ini. Dan mereka kami undang untuk menjadi apa ya, testimoni bahwa Anda ini dulu ini kakak Anda nih, sekarang udah pada keluar nih dari desa Anda dan mereka berhasil gitu loh dengan mengikuti ini gitu. Jadi alhamdulillah seperti itu, Dokter Basar. Jadi kalau kita ngomong sendiri kan nggak kuat kan ya. Jadi kalau saya sih cari testimoni aja nih, teman-teman yang udah pada lulus, sudah di apoteker tuh, ada yang dari dokter juga beberapa, ada yang dari perawat, ada yang di UGM, ada yang di Undip, di mana. Kita panggil tuh, suruh pulang tuh waktu liburan. Ngomong lu di depan adik-adik lu gitu. Kayak gitu sih kalau saya kira-kira. Jadi TTD ini memang tablet glowing sih harusnya. Iya. Tablet Itu glowing gitu. Kan sepakat. sekarang cewek itu kan Iya. yang dilihat kan skincare, glowing kan, gitu-gitulah. Betul. Itu dokter, Iya benar. pengalaman dari gua. Sepakat Pak Taufik. Itu juga saya pribadi juga ngerasain tuh Pak Taufik. Apa ketika anak-anak teman-teman remaja tuh bilang emang nggak ada yang lain manfaat yang lebih bisa kelihatan di depan nih, teman-teman yang berusaha ini ya. Saya kan banyak juga engage sama teman-teman posyandu remaja di beberapa daerah. Emang nggak ada manfaat lain yang bisa diangkat dari tablet tambah darah ini selain tambah darah gitu, karena itu nggak relate gitu, teman-teman cerita. Itu bisa ada yang beberapa daerah tuh ya, mereka ngangkatnya terkait dengan ini tablet pintar. Ya sebenarnya kalau cocok logikan dengan klinis ya bisa juga sih, bener kan? Kalau dia zat besinya oke, oksigenasinya bagus, otaknya juga jadi lebih cerdas, lebih encer gitu kan. Ke kulit juga iya jadi lebih cantik. Jadi emang kayak kita emang dari sisi penamaan juga kayaknya jangan terjebak sama bahasa teknis deh. Kita harus punya bahasa warga juga nih gitu. Bahasa warga, benar. Apa yang sudah kita bahas sebelumnya itu memang harus kita pinter-pinter nih, bahasa lokal yang apalagi remaja kan pasti arahnya kan ke menarik, ke bahasa-bahasa gaul yang bisa mereka terima kan gitu. Karena segmen kita kan di remaja. Oke. Gitu, Dok. Thank Siap. you untuk Terima kasih Pak Taufik. kesempatan sharingnya. Yeah. Salam untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia. Salam semua. Saya kembalikan ke Dokter Basa dan Mbak Ami. Siap. Terima kasih. Teman-teman yang mau sharing lagi nggak, satu lagi deh. Dan Bapak Ibu tenang, nanti link absensi akan dikirimkan seperti biasa, tenang aja. Ditunggu aja nanti akan dikirim. Kita diskusi dulu yuk bareng-bareng. Teman-teman ada yang mau sharing lagi nggak terkait dengan pemberian tablet tambah darah? Silahkan. Satu Saya lagi boleh. Boleh. Ya. Siapa ini? Sorry. Saya Pak Rosihan dari Jawa Tengah. Pak Rosihan dari Jawa Tengah. Silakan Pak Rosihan. Oke, terima kasih Mas Desang ya. Jadi pemberian TTD ini ya, saya baru kemarin 3 hari yang lalu ke sekolah di SMA di wilayah kita, di puskesmas kita. Nah itu kan kita ini mencoba, saya membuat peer support, jadi setiap kelas itu ada perwakilan siswi. Nah, nanti dia sebagai panjang tangan kita dan juga membantu guru untuk mulai distribusi, pencatatan dan sebagainya. Nah, kemudian kita kemarin kita kumpulkan untuk evaluasi pemberian tablet tambah darah. Kita tanya ke mereka, bagaimana deh yang teman-teman untuk minum? Wah, enggak mau, pusing, enggak bisa masuk walaupun sudah pakai pisang, pakai minum dan bla 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 bla. Dan banyak alasan-alasan yang lainnya. Nah, dari ini saya juga bingung nih Pak, kira-kira nanti adakah solusi pertama untuk saya untuk meningkatkan dari peran peer support tadi dari masing-masing kelas, kemudian mengatasi dari permasalahan-permasalahan siswi tadi yang dengan berbagai alasan dia tidak mau. Nah, kalau dulu itu bisa agak mau karena dulu setiap Jumat kita ada sarapan bareng. Nah, sekarang kan sarapan barengnya sudah jarang, karena sehingga COVID kemarin deh. agak sulit. Iya, leres ya gitu. Jadi
agak sulit gitu pantauannya. Nah, tadi saya mendengar ada peran orang tua, ini belum kita coba ya. Tadi mungkin ada hal apa yang harus saya lakukan untuk bisa siswi itu bisa mau minum TTD-nya, kemudian bagaimana saya bisa meningkatkan peran dari peer support itu untuk lebih memantau dan memotivasi dari teman-temannya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, Pak Rosihan, terima kasih. Jadi ini nanti jadi bahasan juga ya, pendekatan-pendekatan kita ini ya, selain dari aspek cognition, apa namanya tadi, peer support, dan lain sebagainya, jadi bahasan kita nanti ya, di diskusi ntar lagi nih. Ini ada angkat tangan juga, Bu Mila, boleh deh. Bu Mila, habis itu Bu Sulis, boleh. Habis itu kita masuk ke sesi ya. Ini Pak Risam sudah masuk. Boleh deh, silahkan. Bu Mila sharing sama Bu Selamat Sulis. siang semuanya. Bu Mila dulu. Siang. Bu Mila dari mana? Bu Mila dari mana, Bu? Dari Kota Bandung, Mbak. Nah, khususnya terkadang saat pembagian TTD itu banyak rematri yang mengeluh demam. Jadi biasanya kan hanya mual dan pusing. Mungkin kita bisa bilang itu adalah proses adaptasi. Nanti setelah beberapa bulan juga nggak akan ada. Tapi kadang ada yang bilang demam, malah jadinya orang tua tuh kayak apa ya Pak, Dok, melarang gitu. Nah, saya tuh bingung, mungkin itu reaksi alergi atau apa. Kemudian setelah saya melihat beberapa Zoom, di daerah kami itu memang belum semua lintas sektor bekerja sama, bukan kerjasama ya, koordinasinya belum serentak gitu. Baiknya gimana ya, kayak misalkan kadang ada dari promosi kesehatan, dari gizinya, mungkin dari ausremnya, ada beberapa yang sudah bagus, saya melihat Zoom, tapi beberapa ada yang masih belum satu tangan. Kemudian ada juga beberapa puskesmas yang ditolak, jadi mereka boro-boro bisa membagikan TTD, tapi masuk aja kesulitan gitu sih kalau dari saya sih Dok, kalau tentang sharing. 30 kan. Oke, iya. Iya memang, tapi memang kalau di komunikasi kita, kalau orang masih ngeluh, itu masih bagus ya. Lebih baik dia masih ngomong ngeluh ya, dibanding udah diem-diem, terus dia nggak ngobrol ya, dia nggak ngomong, diem-diem tapi nggak dilakuin gitu ya. Tapi tadi kalau sampai demam sih, kayaknya harusnya nggak sampai demikian ya, demam ya, mungkin mual gitu, atau ada sakit yang lain gitu kan, diasosiasikan. Tapi kalau alergi sampai demam kayaknya enggak sih, gitu ya. Tapi nanti kita bahas ya, gimana caranya terlepas dari tantangan-tantangan tadi ya, bahwa ini adalah suplemen dan ada efeknya, bagaimana nanti itu bisa diakomodir dari sisi komunikasi agar orang tetap mau minum, gitu kan ya Bu Mila ya. Dari Banten Bu Mila kan ya? Bandung Dok. Bandung. Ya. Sip. Oke, terima kasih Bu Mila. Lalu ini ada Bu Sulis, silahkan Bu Sulis. Silakan Bu Sulis dari Jombang, ada yang mau di-sharing nggak? Halo dari Tenggilis. Oh ya, hadir Bu Leontin dari Pematang Johar, Deli Serdang, weh. Mantap. Silakan Bu Sulis. Sharing. Boleh dong di-sharing. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak hilang, nggak muncul Bu Sulis. Bu Sulis suaranya, coba ya, saya mute dulu. Coba Bu Sulis dibuka lagi kameranya. Di mic-nya. Nah, coba mic-nya dibuka lagi. Sip. Coba ngomong Bu Sulis. Atau mic-nya Bu di bawah. Di tempat mic itu dicek mic-nya connect-nya kemana tuh mikrofonnya. Yang di bagian mute unmute, di atasnya ada kursor ke atas, diklik, dia masuk ke mikrofon apa gitu ya. Ini kita juga mau denger deh sambil nunggu yang lain. Ada yang mau nih, tadi angkat tangan siapa nih? Bu Mila lagi, tapi beda. Bu Milanya dari Puskesmas Keboan. Mas Adam sudah join. Terima kasih Mas Adam. Sambil kita nunggu Mas Risang ya, teman-teman. Dari Keboan,
Bu Mila, Puskesmas Keboan, ada yang mau di-sharing? Silahkan. Oh iya Mas, bisa dengar nggak? Kedengeran. Oh iya, jadi di Puskesmas Keboan itu kan ada konseling dengan remaja ya. Jadi di situ waktu ada konseling remaja itu ada beberapa, nggak cuma satu ya, ada beberapa remaja itu yang kalau disarankan untuk minum TTD itu dia nggak mau. Kan harusnya kalau di fase dia menstruasi kan minum TTD-nya itu lebih sering gitu ya. Itu mereka nggak mau minum karena dengan keluhan ketika mereka itu minum TTD saat menstruasi itu langsung mampet gitu darahnya. Itu kira-kira memang ada hubungannya atau gimana? Mungkin bisa dibantu menjelaskan gitu. Oke, terima kasih. Gimana Bu Mila, mampet hidungnya? Enggak, darah untuk menstruasinya maksudnya. Jadi mereka lebih baik nggak usah minum gitu. Oh gitu. Oh, jadi mereka bilang kalau mereka minum tablet tambah darah gitu, jadi menstruasinya jadi terhambat gitu ya, jadi mampet gitu. Benar. Iya. Oh iya. Kita tampung ya. Terima kasih Bu Mila. Ini sharing-sharing yang menarik. Terus Bu Sulis, ada yang mau sharing? Silakan. Bu Sulis, nih kayak udah lebih. Ada suaranya, belum ada suara. Coba Bu, waduh ini kita, Bu Sulis, coba mikrofonnya diatur dulu. Mikrofonnya. Jadi kalau di mikrofon ada tanda kursor ke atas, habis itu dilihat dia connect-nya mikrofonnya kemana. Gitu ya. Oke, ini ada siapa kedip-kedip nih? Ada Pak Bambang ya, kedip-kedip tadi. Layarnya. Oke, teman-teman ada ya. Bisa Bu Sulis? Sambil sharing. Ini kita coba. Teman-teman ada yang mau sharing lagi nggak? Tadi Mbak Vita sharing juga tuh. Ada apa tadi di WA ya? Mbak Vita juga sharing dari Wahana Visi Indonesia. Sharing ya. Ada pengalaman sama Kementerian PPA ya, anak ya. Itu terkait dengan modul keterampilan dan kecakapan hidup bagi remaja di masa pandemi. Ya bagus ya, ini pendekatannya tadi sejalan nih terkait dengan pelibatan juga teman-teman Postrem. Tapi Postrem itu ini ya, nggak semua puskesmas punya Postrem ya. Saya pribadi ada beberapa mitra itu, ada beberapa yang nggak punya Postrem, nggak semuanya punya Postrem ya, posyandu remaja. Ada yang mau sharing lagi? Izin sharing via chat saja nggih. Oke. Silakan Bu Sulis, nggak apa-apa. Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi sebelum kita lanjutkan ke bagian selanjutnya? Ada yang mau sharing? Ini Ibu Maria nih. Waduh, udah on cam. Bu Maria mau sharing? Senyum. Bu Maria sharing dong. Bu Maria Tridesanti, dari mana ini Bu Maria? Itu dia. Udah buka mic dia. Ya, dari Cilegon, dari mana Banten. Bu Maria? Cilegon, Banten, PPKMI cabang Cilegon. Iya. Asik. Gimana Bu? Tadi ada teman-teman di Banten udah sharing juga. Bandung deh, Sarah Bunga dari Bandung. Bu Maria sharing dong. Sharing dong dari Cilegon nih, kota Cilegon kan? Kota Cilegon. Ayo ya, ke situ dulu. Iya, masalah TTD itu untuk remaja memang sulit untuk diberikan karena mereka merasa salah satunya karena mual. Mereka akan sulit untuk kita ketika mereka mengalami masalah seperti contohnya mereka itu kelihatannya anemia atau mereka pusing. Jadi kita udah menyarankan bahwa pada saat lagi haid terutama kalau kita kurang darah ya itu dampaknya jadi bisa anemia. Nanti kalian itu bisa nanti kalau masa untuk nanti hamil, kalau misalkan menikah, hamil, nah itu akan berbahaya kalau kalian dari awal anemia. Itu kadang ya sebagian ya ada mereka mau, tapi karena diberikan obat. Tapi kalau di rumah, nah itu yang kita tidak bisa jamin mereka bisa minum atau tidak. Tuh. Mungkin pendekatannya dengan apa ya? Mungkin kebetulan saya mantan bidan, jadi saya tensi juga gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Maria. Ya, sama ya. Jadi ini jadi tantangan ya.
terkait dengan apa dari sisi penerimaan dan juga kepuasan, ada rasa mual dan lain sebagainya. Tadi ini saya juga dapat dari Bu Sulis ya, mana kolom chat ya. Bu Sulis ya di Jombang mual, enek apa? Enek ya maksudnya ya. Rasa tidak enak. Ada juga yang takut dia bisa sampai gemuk, wah. Bisa sampai gemuk, iya. Waduh, ya. Makasih Bu Sulis masukannya. Ini ada lagi yang mau sharing atau kita mau lanjut, Bu Ami? Lanjut ke sesi selanjutnya, Bu Ami. Ini udah banyak nih poolingnya. Oh, Bu Muriati. Tadi udah angkat tangan, Bu Muriati boleh sharing. Kita dapat banyak banget nih cerita-cerita di lapangan. Bu Muriati, gimana Bu Muriati? Tadi udah Bu Muriati. Iya. Gimana Bu Muriati? Jadi, Pak, ada kami kemarin ke sekolah, terus ada anak SMP yang belum haid, pada saat dia minum tablet tambah darah, katanya dia haid. Bagaimana caranya itulah? Iya. Jadi dia belum haid terus habis minum tablet tambah darah jadi haid gitu? Iya. Suara saya yang terputus-putus atau dari Bu Muriati ya? Dari Bu Muriati, Dok. Oh. Iya. Termiang. Iya, gitu Cici. Ya, jadi itu kendalanya Pak. Ada beberapa siswa yang mengeluh katanya pada saat dia minum tablet tambah darah, sebelumnya dia kan udah haid. Setelah dia minum tablet tambah darah, katanya dia haid. Tidak apa-apa tidak itu ikut minum tablet tambah darah. Iya. Ya Bu Muriati, kalau di tablet tambah darah itu tidak ada hormonnya ya. Jadi sebetulnya nggak ada itu ya sebenarnya kebetulannya pas banget ya gitu. Itu kayak orang habis itu kayak ini Bu, itu saya pernah dapat ceritanya lucu ya. Jadi ya kan misalnya orang habis diimunisasi terus tiba-tiba dia cacar gitu, terus kata imunisasi bikin cacar gitu. Itu kan ya ada orang habis makan somai habis itu kesandung, kan yang salah bukan somainya gitu ya. Kebetulan. Iya. Kebetulan pas. Tapi itu kebetulannya pas banget. Tapi kan kalau tablet tambah darah itu nggak ada hormonnya ya, jadi tidak mungkin mempercepat atau tiba-tiba membuat orang menstruasi gitu ya, atau mempercepat proses menstruasi gitu. Tapi menarik Bu ceritanya. Terima kasih sudah berbagi ya. Ini jadi cerita. Ibu Muriati dari mana Bu? Dari Jeneponto, Puskesmas Bangkala. Bangkalan? Bangkala. Jeneponto, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Iya. Ceritanya menarik. Terima kasih. Tadi saya lihat juga Bu Nanik habis makan nih. Tapi ditutup. Bu Nanik, mau sharing nggak? Tadi saya lihat di kamera Bu Nanik ya. Sambil gini makan deh. Bu Nanik mau sharing nggak dari Blora, Ibu? Sambil kenalan. Boleh Pak. Saya Nanik dari Blora. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, berbagi pengalaman sama-sama kita melaksanakan kegiatan aksi bergizi, dan memang macam-macam anak-anak itu beralasan untuk tidak minum tablet tambah darah. Tapi tadi Mas Basra di awal untuk hari ini kita tidak akan membahas tentang bahwa tablet tambah darah itu gunanya ini teori gini-gini. Tapi justru setelah saya di beberapa tempat yang menolak untuk minum tablet tambah darah, salah satunya ada satu ponpes, karena dari sesepuhnya ponpes sendiri tidak paham
untuk apa harus minum tablet tambah darah, lalu kami menjelaskan tentang apa itu anemia, apa itu resikonya, terus tablet tambah darah ini merupakan program pemerintah, tujuannya ini, sampai saya sampaikan kalau fungsinya kita orang yang mengalami anemia karena kekurangan hemoglobin, di mana sampai seterusnya akhirnya mereka menyadari, mereka mau, dan di saat kita mau serentak bareng-bareng terus kita membuat komitmen janji untuk setiap Jumat kita minum tablet tambah darah bareng-bareng lah. Akhirnya dari sesepuhnya Ponpes, dari ketua Ponpesnya juga baru mencari, oh ternyata sejauh itu pentingnya, manfaatnya, terus baru mendukung. Nah, mungkin kita memang perlu menjelaskan apa manfaat, apa guna, apa resikonya kalau anemia, dan seperti waktu aksi bergizi yang serentak dimulai dari Kemenkes itu kan ada yel-yel dengan minum tablet tambah darah, tambah glowing, tambah pinter, no anemia. Nah itu kita gemakan seperti itu, dan beberapa sekolah kita lakukan monitor pendampingan setiap Jumat di beberapa tempat yang sudah kami dampingi, kami monitor, itu dilakukan serentak bareng-bareng dipimpin oleh gurunya, terutama oleh bagian kurikulum. Itu pengalaman kami di Blora, Mas Basra, mungkin bisa bermanfaat juga untuk yang lain. Di level, ya menarik, terima kasih Bu Nanik dari Dinas Kesehatan Kota Blora ya Bu ya, betul ya, DKK itu Dinas Kesehatan Kota ya. Iya, jadi di level kabupaten, sorry, di level struktural gitu ya, ada pendekatan-pendekatan. Nanti di level remaja tadi juga teman-teman ada yang sharing bagaimana pelibatan, ada peer-nya, ada pendampingnya gitu ya. Tadi saya juga lihat di chat itu ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari Bu Azizah ya, Dinkes Provinsi Sulsel. Pertanyaannya apa ya? Berapa lama remaja minum TTD? Minumnya sebentar. Maksudnya berapa banyak atau gimana ya? Berapa lama maksudnya? Kalau lamanya secara program sih targetnya remaja itu targetnya itu mereka dapat 48 tablet setahun. Itu setiap minggu satu. Berarti kan kalau dihitung logikanya berarti 48 minggu itu dibagi 4 ya. Satu minggu kan 4 minggu itu berarti sekitar 12 ya, berarti tiap minggu sepanjang tahun. Idealnya gitu per tahun ya kalau secara program ya. 48 tablet dalam 48 minggu dalam setahun. Itu tuh secara program, tapi kan kita kan nggak akan bahas ini secara program ya. Tapi gambarannya gitu secara program. Dari usia 12 sampai 18 tahun karena remaja. Ada yang mau sharing lagi Bapak? Pak Rizal udah gabung? Sudah. Pak Rizal? Wah, ini udah gabung nih. Saya laporan dulu. Pak Rizal udah gabung, Pak? Waduh. Dari Puskesmas Denai, Pak Roni. Kedengar nggak suara saya? Selama masa remaja, betul. Kedengeran Pak Rizal? Kedengeran Pak suara kami, Pak? Kedengeran ya? Iya Pak, kedengeran Pak. Walaupun terdengar jauh. Oh gitu. Iya, Pak Rizal tadi kita udah sharing nih. Pak Rizal suara kami kedengeran ya? Oke. Iya. Nonton yang baik deh. Jangan dosa orang tua. Wah, ada Bu Gus Nilawati nih. Saya masih ingat Bu Gus Nilawati nyanyi Iya, kemarin. kedengeran. Cuma kayaknya lebih ini kalau saya matikan aja ya videonya. Ya, Mas. Halo Bu Gus Nilawati, ini saya masih ingat nih Bu Gus Nilawati kemarin nyanyi. Iya, kami udah jumpa juga sama itu Mas Rinsang di Aceh. Oh iya. Iya. Mantap. Pak Rizal, mau kita lanjut Pak Rizal langsung ke tadi ini saya kompilasi Pak Rizal. Kedengeran suara saya Pak Rizal ya? Sebentar ya Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Pak Rizal sedang pindah. Saya tadi sudah kompilasi masukan-masukan Bapak Ibu, tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa untuk ngisi absen ya, atau daftar hadir ya, atau daftar hadir presensi sih sebetulnya. Yang linknya ada dikirim tuh sama siapa nih? Dari Puskesmas Panti Jember. Terima kasih loh sudah bantu dikirimkan. Makasih juga Bu Ami ini yang sudah bantu tadi bikin formnya ya.
Pak Risang Ini sudah gabung? ya, Pak Risang keluar kayaknya, terlempar. Lagi pindah ya? Ya, Dia mungkin sepertinya sinyal. Iya. Moga nih udah gabung lagi nih. Pak Risang sudah bergabung, Pak Risang? Sudah. Tapi mohon maaf nih Dokter Basra, ini internetnya kayaknya nggak begitu bagus. Terdengar kan suara saya? Kedengeran Pak Risang? Terdengar tapi jauh Pak Risang. Iya, nih lebih Jauh ke ya? mic-nya Iya. Pak Iya, Risang. nih saya coba kalau gini ya. Ini udah oke kok. Saya sedang di. Nah, jelas sekarang. Oke ya. Oke. Iya. Saya sedang di Risang. Timika ini, jadi mungkin internetnya kurang Timika. bagus. Ajak Iya, saya di dong, Pak. Papua. Dokter Basra dan teman-teman, boleh nggak saya share sedikit saja? Sebenarnya udah mempersiapkan hal-hal yang agak teoritis, tapi mungkin karena nggak bagus jaringan, saya to the point aja. Boleh nggak ya, Dokter Basra ya? Boleh. Silakan Pak Risang. Tadi teman-teman juga udah sharing tadi terkait dengan cerita di lapangan. Bagus. Jadi gini, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi apa saya buat cepat aja kali gini ya. Kelihatan ya. Jadi gini Ibu Bapak ya, kita buat intervensi perubahan perilaku itu kan modelnya banyak kalau dari sisi komunikasi ya. Ada yang mengarah ke urusan berpikir, ngajak. Jadi diharapkan nanti kalau berpikirnya pas gitu, itu akan mengubah sikap dan perilaku. Tapi ada juga yang jalurnya itu emosi. Merubah emosi, kemudian merubah sikap. Kalau penyuluhan konvensional, konseling itu biasanya masuknya di daerah berpikir, merubah sikap, dan perilaku. Kalau model-model intervensi seperti PRA, PARPAS, MPPAS, PLA, SARA, tenang aja ntar kapan-kapan kita bahas ini ya. Juga gitu, kita kognitif, berpikir, ya dengan analisis musim, transact walk, mapping, dan sebagainya, dan diharapkan nanti merubah sikap dan perilaku. Ya, tapi untuk yang model-model kayak gini yang PRA, PARPAS dalam konteks kelompok diskusi ya, makanya nanti ada kesepakatan komunitas. Jadi ada aspek sosialnya ya. Nah, ada juga yang jalurnya itu pakai emosi, misalnya CLTS atau STBM, pemicuan. Ya, kapan-kapan kita juga bahas deh ini secara lebih detail ya bersama teman-teman yang bekerja di pemicuan itu. Itu lebih ke emosi, rasa malu, rasa jijik, diharapkan merubah sikap kemudian perilaku. Ya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan aspek sosial, tapi aspek sosial untuk ya sama gitu. Nah, jadi kalau secara teoritis itu ada berpikir, kognitif, emosi, sosial yang diharapkan merubah sikap dan perilaku. Nah, kalau saya bahas selanjutnya KAP, itu sebetulnya jalurnya agak beda. Jalurnya itu emosi pertama untuk rasa senang gembira, lalu kemudian ngajak berpikir. Kenapa emosi dulu? Karena untuk membuka pagar, menangkap saluran atau remote controlnya, membuka pagar, kemudian mengajak teman-teman remaja itu berpikir atau warga berpikir. Kemudian baru di situ diharapkan mengubah sikap, dan kalau ada kesepakatan diharapkan katanya juga dari aspek sosialnya membantu. Jadi misalnya ya remaja-remaja diajak main dulu, gembira-gembira, senang, ya ada hubungannya dengan TTD. Nah, kemudian diajak berpikir, ngobrol sebentar, diskusi, analisis, ya teori-teori boleh masuk ke sini. Diharapkan itu mengubah sikap. Dan dalam proses mengubah sikap itu kita diskusikan sama-sama sehingga ada aspek sosialnya mendukung perubahan perilaku. Ini teorinya. Saya singkat aja ya Bu ya, Bapak ya, cuma sekedar untuk pengantar aja. Tapi gini, kalau bicara di judul itu kan low cognition. Low cognition itu tidak banyak mikir. High cognition banyak mikir. Nah, yang low cognition itu emosi yang diserang atau emosi yang disasar. Bisa senang, gembira, sedih, jijik, malu gitu ya. Tapi kalau untuk AP biasanya senang, gembira. Baru kemudian diajak berpikir. Kalau high cognition itu yang mikir. Kalau gayanya KAP itu high cognition bisa, tapi di saat berpikir itu ada banyak ice breaking dan energi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang
Kapan kita pakai high cognition sama low cognition itu banyak faktornya. Salah satunya adalah waktu. Waktunya ada atau enggak. Kalau waktunya 2 jam, 3 jam, atau bahkan kalau PLA bisa berhari-hari, bolehlah pakai high cognition, high, mikir. Tapi kalau waktunya cuma 20 menit, 40 menit, 30 menit, jangan-jangan nggak cukup pakai waktu itu. Makanya digunakan yang low cognition. Tempatnya rame, wah rame nggak bisa diskusi serius. Makanya pakai yang low cognition. Kalau tempatnya tenang, santai, ya boleh pakai high cognition. Sama karakter-karakter orangnya juga harus dipertimbangkan. Orangnya biasa berpikir nggak, diskusi nggak, mau nggak, senang nggak. Remaja itu udah capek di kelas mendengarkan ceramah-ceramah penyuluhan. Model penyuluhan ya, di kelas kan dia mendengarkan aja sama gurunya menjelaskan, tuh capek. Makanya kalau kami sarankan jangan pakai yang high cognition untuk remaja itu. Buat pakai low cognition, pakai emosi senang dengan kompetisi, dengan kegembiraan yang lucu-lucu dan sebagainya, yang kemudian kita bisa arahkan untuk mereka berpikir dan kemudian menyepakati sesuatu. Jadi low cognition-nya ada emosi, lalu emosi yang banyak itu mengantar dia untuk berpikir sedikit, tapi kemudian menyepakati untuk mendapatkan dukungan yang sosial. Ya, jadi aspeknya yang tadi itu. Nah, ini contoh-contohnya gambar yang teman-teman untuk yang low cognition ya. Mainkan selalu permainan-permainan yang menyenangkan, yang membuat mereka senang, gembira, dan juga bisa diterima juga. Ya. Nah, untuk permainan-permainan kerja di kafe, sebetulnya model yang low cognition juga. Tapi kalau di modul awal ya, modul awal pencegahan stunting itu pakainya pakai itu ya, memindahkan pulpen. Kalau pakai memindahkan pulpen itu sebenarnya nggak terlalu asik-asik banget sih kalau menurut saya sih. Ya, walaupun saya yang buat ya, saya dulu yang ikut ngerancang ini, tapi saya pikir ini di lapangan ternyata nggak begitu asik banget gitu. Jadi sebetulnya masih bisa kita gunakan permainan-permainan lain yang nanti bisa kita kaitkan dengan TTD. Pada profil akun masih jawab, mohon simpan ini nama. dokter bahasa ini bocor. Hari ini. Jadi yang untuk remaja ini kita bisa gunakan kegiatan-kegiatan permainan-permainan yang sebetulnya Ibu sudah pelajari di kafe untuk kemudian kita gunakan sebagai awal untuk mendiskusikan tentang TTD. Contoh permainan tembak-menembak misalnya, regu tembak. Buat Bapak Ibu yang belum tahu, regu tembak itu remaja-remaja dikumpulkan bertiga itu. Terus ada yang di depan, ada yang tengah, ada yang di belakang. Terus itu menghadap ke satu titik. Pak Risang mau bilang suaranya terputus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Masih putus-putus, Pak Risang. Halo, Pak Risang. Sebentar. Ya, Pak. Sambil Pak Risang bergabung, kita seperti sudah disampaikan Pak Risang tadi, kalau low cognition itu kita memberikan edukasi tanpa banyak berpikir. Kalau high cognition untuk peserta yang lebih suka berpikir. Tadi sudah sedikit kan terkait materi pemberian tablet tambah darah. Nah, ini masuk dalam kegiatan cognition. Dari Bapak dan Hati dapat
Ada yang dari toolsnya menggunakan ini memindahkan spidol untuk menyampaikan materi pemberian tambah darah sambil menunggu Pak Risang bergabung kembali. Pak Risang sudah bergabung. Halo Pak Risang. Sudah bisa atau belum? Dari Bapak dan Ibu pelatih atau dari teman-teman dari Bapak Ibu peserta yang hadir di sini, kalau yang pernah mengikuti pelatihan KAP untuk insya Allah sudah banyak kabupaten kota yang sudah melaksanakan kegiatan ini ya, sosialisasi strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Insya Allah sudah pernah mendapatkan materi ini, dan ini salah satu dari tools KAP yang disampaikan di kegiatan sosialisasi Strakom KPP untuk pencegahan stunting. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang pernah praktek dari kabupaten kotanya yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi ini. Sebenarnya ini tools KAP memindahkan spidol ini seru ya Bapak dan Ibu. Dan cocok sekali untuk disampaikan untuk remaja putri. Saya panggil Pak Heri lagi deh. Pak Heri. Ya, selamat siang Pak Nurul. Ya, karena kita harus menyesuaikan genrenya ya. Kalau SMP SMA itu kan genrenya milenial, jadi kita lebih ke yang bermain dulu, yang melibatkan emosinya. Jadi kita bermain dulu, kita ajak dia bersenang-senang dulu, kita buka wawasannya, itu akan lebih masuk ke mereka. Jadi kalau sistem penyuluhan banyak berpikir nggak bisa masuk, tapi kalau bermain seperti yang tadi di slide-nya Pak Risang, seperti permainan spidol, ibaratnya itu adalah sel darah merah yang harus bekerja mengangkut oksigen di seluruh tubuh. Nah, itu akan lebih mengena. Jadi kita harus bisa menyesuaikan sasaran kita. Karena Halo? Ya, terdengar. Ya, jadi sebelum masuk ke permainan, tapi terlebih dahulu dikasih sedikit penjelasan terkait apa sih itu tablet glowing tadi, tablet pintar tadi. Nah, sehingga dia nanti pas permainan itu penasaran, dia mau dibawa kemana sih. Jadi dengan antusiasnya mereka akan ikut dalam dalam permainan seperti itu. Jadi sedikit saja penjelasan terkait tablet glowing atau tablet pintar tadi. Nah, biasanya kita menggunakan alat seadanya sih kalau di Kabupaten Trenggalek. Kalau toolnya dulu tuh waktu pelatihan dari Kemenkes itu pakai spidol, tapi kalau spidol mahal itu kita ganti dengan kerikil yang bisa kita dapat di mana saja. Kalau kerikil kan murah, jadi kerikil dengan jumlah yang sama. Misalkan dengan peserta terbanyak 10 ya, kerikil semuanya jumlah 10 itu sebagai TTD yang harus diminum di situ. Jadi kebutuhan dia mengangkut oksigennya akan lebih banyak mana, dia harus memindahkan spidol atau kerikil tadi seperti itu. Semakin orangnya sedikit atau peserta sedikit, dia akan berbolak-balik mengangkut oksigen tadi, sehingga dia akan mengerti sejauh mana kalau dia tidak minum tablet tambah darah, sehingga kebutuhan oksigen yang untuk mensuplai kepintarannya, untuk mensuplai zat-zat yang dibutuhkan sel-sel yang ada di tubuhnya tidak nyampe seperti itu. Akhirnya menimbulkan yang ngantukan, berpikirnya telat, tidak pinter, dan juga tidak glowing. Jadi sasarannya seperti saya setuju dengan Mas Basra maupun dari Ibu tadi dari
yang mengatakan bahwa itu tablet glowing ataupun tablet pintar. Dan biar apa? Mindset mereka itu lebih apa? Karena dia ingin tampil wah di masa remajanya seperti itu. Itu mungkin sedikit berbagi Mbak Robia. Ya. Terima kasih Pak Heri sharingnya, berbagi dengan kita semua, dan Bapak dan Ibu, Pak Risang masih kesulitan untuk masuk kembali ini sepertinya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Heri, sebenarnya masih ada beberapa tools lagi selain memindahkan spidol ini yang akan disampaikan oleh Pak Risang, tapi masih kesulitan masuk seperti itu. Terima kasih Pak Heri sharingnya. Halo Bu Ami. Halo Pak Risang, langsung saja Pak. Bisa. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini jadi saya tadi di chat saya bilang nanti saya tuliskan aja kali ya rumusannya sebetulnya kayak seperti apa kalau kita pakai Logocognition. Ini buat supaya Bapak Ibu bisa membuat sendirilah prosesnya seperti apa. Nanti kapan-kapan kita buat sesi tentang membuat permainan gitu. Tapi kalau yang Logocognition itu prosesnya kayak gini biasanya nih. Ya. Kalau misalnya kita kumpulin teman-teman remaja di lapangan atau kita datangi di kelas, itu kan secara emosi kan ya biasa-biasa aja gitu ya. Masih kumpul ya biasa-biasa. Kadang nurun. Kalau didatangi di kelas kadang tapi kalau kita aja keluar kadang agak naik dikit. Tapi intinya masih stagnan gitu. Nah, seperti juga materi KAP dasar, kita tuh harus ngangkat emosi mereka yang positif secara cepat gitu. Dalam waktu yang singkat. Ini yang kita sebut sebagai moment of truth ya. Moment of truth itu cuma 5 menit ya Bapak Ibu ya, paling banyak. Jadi kalau kita kasih pengantar jangan banyak-banyak. Menit ke-5 itu kalau bisa sudah selesai dengan satu permainan. Permainannya apa? Permainan yang cepat dan simpel. Itu permainan yang lagu dan gerak biasanya ya. Nah, kasih satu permainan biar senang-senang dulu gitu. Nah, setelah itu tadi baru kita masuk ke pengantar yang pembelajaran ya. Bisa tadi jelasin tentang TTD-nya dulu boleh gitu, atau langsung ke permainan pembelajaran bisa. Masuk ke permainan pembelajaran itu biasanya naik tuh emosinya, senangnya naik, wah senang, happy, ketawa-ketawa gitu. Kalau pakai lomba saling menepuk tangan, tembak-tembakan, atau yang lainnya yang konsentrasi itu pada seneng gitu, ketawa-ketawa gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, manfaatin. Nah itu kan puncaknya secara emosi ya, dia akan turun kemudian. Nah, setelah itu kan dia nggak ketawa terus kan, agak tenangan dikit. Nah, jangan sampai dingin gitu intinya ya, jangan sampai dingin, baru kita masuk ke pembelajaran. Ini bukan permainan lagi, tapi pembelajaran. Jadi kita tanya-tanya ya tentang TTD, kita mulai ada pertanyaan, dialog, ilustrasi, perumpamaan, mau pakai gambar-gambar silahkan di situ. Nah, jadi di sisa keasikan itu kita pakai buat proses pembelajaran, pesan-pesan TTD, dialog, masukkan di situ. Sampai kemudian kalau kita tambahkan dan kesepakatan, kita masukkan sini, akan naik dikit lagi. Untuk teknik fasilitasi kita masukkan, lalu setelah itu baru kita turun, tapi nggak turun seperti di awal kumpul di kelas gitu ya, yang masih datar-datar aja, tapi masih setingkat lebih tinggi lah. Tapi intinya teman-teman remaja kemudian menjadi senang, ada pembelajaran, tapi juga ada kesepakatan ya. Gimana caranya? Kesepakatan bisa macam-macam. Ya, misalnya gimana caranya saling mengingatkan. Itu diobrolin aja tuh selama 5 menit. Gimana caranya nih saling mengingatkan? Atau gimana kalau kita ada teman kita nggak mau, gimana cara ngerayunya? Itu didiskusikan terus disepakati saja gitu. Antar remaja. Kita jadi fasilitator ya. Sehingga akhirnya adalah hasilnya adalah pembelajaran pentingnya TTD gitu, dengan konten tadi yang teman dari Tenggalek sudah jelaskan. Terus kemudian kesepakatan untuk merayu temannya, untuk menasihati temannya, atau bersama-sama minum TTD-nya supaya disepakati gitu. Nah ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan, mumpung internetnya kelihatan masih lancar nih. Takutnya setelah ini drop lagi. Terima kasih Bu Ami. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak Risang. Baik Bapak dan Ibu, mumpung Pak Risang masih bergabung dengan kita, yang ingin menyampaikan diskusi atau bertanya langsung ke Pak Risang, saya persilahkan langsung open mic saja.
Silahkan Bapak dan Ibu. Sebenarnya tadi ada yang bertanya sih Pak Risang di sesi awal tadi, seperti kendala minum TTD, pusing, mual, kadang adik-adik siswi itu menyampaikan secara aktif kesulitan mereka atau kendala mereka tidak mau minum TTD itu karena pusing, mual, takut kebanyakan darah, seperti itu, takut darahnya naik, seperti itu Pak Risang. Nah, seperti itu bagaimana? Kemudian ada juga yang minum tablet tambah darah jadi tidak teratur haidnya. Kemudian ada juga yang minum TTD jadi haid, jadi macam-macam dari yang disampaikan dari Bapak dan Ibu peserta ini tadi macam-macam. Nah, seperti itu bagaimana Pak Risang? Bu Ami, mungkin saya bisa respon ke yang samping yang pertama dulu ya. Rasa mual itu yang karena biasanya kita dilatih untuk membahas itu dulu. Dan persepsi yang keliru tentang tablet tambah darah itu memang salah satu kendala itu. Bukan hanya di remaja tapi di ibu hamil juga. Ibu hamil tidak mau minum TTD karena berpikir, wah nambah darah. Kalau darah saya kan normal. Masa saya harus minum TTD terus darah saya tambah tinggi, tambah besar, macam-macam gitulah. Nah, istilah TTD itu memang membuat jadi masalah gitu. Makanya pernah diusulkan untuk diganti tapi belum pernah dibahas selanjutnya. Jadi gini, kalau buat mual itu memang salah satu masalah yang menjadi kendala gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengapa-apakan karena memang itu klinis gitu. Karena zat besi memang buat mual. Yang kita bisa lakukan itu menguatkan manfaatnya. Cuma sebatas itu. Kalau di ibu hamil sih kita bisa ajarkan agar diminum sebelum tidur gitu ya, atau setengah jam sebelum tidur. Nggak boleh langsung sebelum tidur ya, karena ya besi kan kalau pecah nanti bisa naikin itu bisa buat mualnya naik, makanan naik gitu ya. Jadi kita nggak bisa tapi itu untuk remaja kan, karena diminumnya sama-sama biasanya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah membuat persepsi yang berbeda atau menguatkan persepsi bahwa TTD ini lebih punya manfaat yang lebih besar. Cuma itu saja. Tapi kita nggak boleh misalnya, oh itu nggak mual, oh itu nggak hanya perasaan kita aja. Nggak bisa gitu juga karena memang sesungguhnya membuat mual. Cuma yang kita bisa lakukan adalah menguatkan manfaat yang bisa didapat oleh teman-teman adik-adik remaja itu. Paling itu. Makanya kan sekarang sedang disiapkan produk baru ya selain TTD ya, baik untuk ibu hamil dan mungkin juga nanti buat remaja mungkin ya. Tapi kalau ibu hamil kan sedang lagi dipersiapkan MMS ya, itu multivitamin buat ibu hamil yang kadar besinya itu separuh 30 mg saja. Tetapi penyerapannya lebih bagus karena ada vitamin C dan vitamin A. Namanya multivitamin, ada 15 multivitamin di situ, vitamin dan mineral di sana. Makanya ya kalau itu jadi, itu mungkin bisa dijadikan bahan pengganti untuk TTD remaja juga. Saya nggak tahu, tapi kalau untuk ibu hamil memang sedang dipersiapkan. Nah, salah satu yang bisa membuat atau mengurangi atau membentuk persepsi yang positif yaitu perasaan itu. Jadi menguatkan perasaan, rasa bersama, perasaan senang, rasa bersama itu dikuatkan sehingga minum TTD bersama-samanya itu jadi ikhlas gitu, jadi semangat gitu, jadi senasib, jadi satu semangat. Itu yang mungkin harus dikejar gitu. Karena kalau dijadikan perilaku individual seperti ibu hamil kan perilaku individual, itu berat itu. Banyak ibu hamil yang tidak minum itu, paling yang minum cuma berapa persen sih. Tapi kalau itu dijadikan kelompok, komunitas itu mungkin bisa lebih membantu. Makanya proses-proses yang nanti menguatkan kebersamaan itu menjadi penting. Itu mungkinnya jawaban secara teoritis mungkin ya, tapi secara prakteknya kita harus tunjukkan dengan permainan-permainan. Saya nggak tahu, kalau sekarang mungkin belum bisa ya waktunya, mohon maaf ya. Bu Ami silahkan. Iya, terima kasih Pak Risang. Dari Bapak dan Ibu, ini sudah ada yang mengangkat tangan, Bu Gusnila mungkin atau Bu Yanti, silahkan open mic saja Bu. Baik Mbak Ami, ini dari Gusnilawati. Gusnilawati, ya. Terima kasih kesempatannya.
Jadi kami dengan Pak Rinsang, semasa Pak Rinsang masih di Kabupaten Pidi, ada pernah membuat sebuah permainan di mana permainan itu dihadapkan dua peserta ataupun dua klien. Jadi saya mohon kepada Pak Rinsang, kata-kata yang maksudnya yang dijadikan permainan itu saya sudah lupa. Jadi bisa bantu Pak Rinsang untuk ini kembali. Apa Permainannya namanya apa gitu ya, Bu? Enggak, dia misalnya kata-katanya kayaknya pernah, kalau pernah diketok gitu ininya lawannya. Baik. Oh, itu permainan yang lebih ke konsentrasi dan berarti ya, Bu Gusni ya. Jadi apa namanya, yang berhadapan-hadapan terus kemudian tangannya kan disodorin ya, tangannya disodorin seperti mau bersalaman. Terus kita harus cari kata-kata yang relevan buat pesan kita. Nah, kata-kata itu harus dibuat dalam beberapa suku kata, tapi bisa dua, bagusnya dua ya, dua. Tapi yang suku kata pertama itu harus sama. Misalnya kalau di sini saya kan lagi mengerjakan malaria, maka katanya adalah Anopheles sama Aedes, Anopheles. Nah, suku kata pertama itu harus sama supaya membuat ketegangan ketika beradu tepuk tangan. Jadi kan gini, kalau boleh saya sampaikan cara ngajarinnya itu, pertama tarik 2 orang dulu ya, atau 4 orang. Kalau misalnya panjang ruangannya, panjang lapangannya kurang, berarti harus dibuat 4 baris. 1, 2 saling berhadapan, 3, 4 saling berhadapan. Terus setelah itu minta siswanya yang lain tuh, ayo ikutin. Nah, kita diam aja, jangan terlalu banyak bicara, biar mereka punya self regulation yang bagus. Ayo ikutin. Nah, mereka kan baris berhadapan. Nah, setelah itu yang kedua dikasih nama. Misalnya kita bilang, yang sebelah kiri saya mana? Kiri saya, kiri, angkat tangan. Saya kasih nama misalnya, kalau yang saya sedang lakukan ya, Anopheles, Anopheles, nama nyamuk gitu ya. Yang kiri Anopheles ya, angkat tangan Anopheles, angkat tangan yang sebelah kirinya. Terus yang sebelah kanan saya kasih nama Aedes, Aedes angkat tangan, Aedes angkat tangan. Nah, jangan langsung main, tapi kita harus buat mereka hafal dulu. Maka kita sebut-sebut lagi, coba Anopheles angkat tangan, Aedes angkat tangan, Anopheles, Aedes, supaya hafal ya tangannya, saya siapa. Jadi saya misalnya Anopheles, dia Aedes. Nah, setelah itu kita minta mereka seperti bersalaman, tetapi jaraknya sekitar 5 cm. Gitu ya, kayak gini gitu ya. Setelah itu kita bilang, kalau saya bilang Anopheles yang gerak tepuk si Aedes ya, Anopheles, gitu. Kalau saya bilang Aedes yang gerak tepuk Anopheles ya, gitu. Nah, itu lakukan sampai 3 kali lah supaya mereka terbiasa. Anopheles, jangan menghindar ya, biar ditepuk aja. Aedes, jangan menghindar ya, Anopheles, Aedes, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita main ya. Coba dulu tapinya. Jadi kalau saya bilang Anopheles yang nepuk, tapi Aedes jangan mau, angkat tangannya. Anopheles, gitu. Aedes, Anopheles, Aedes, gitu ya. Nanti kita udah mereka terbiasa 3 kali lah gitu ya, terbiasa. Sekarang kita main. Siapa yang bisa menepuk dapat skor. 5 kali kita buat ya, 5 kali. Anopheles, ketawa-ketawa gitu. Aedes, tepuk, tarik. Terus setelah selesai 5 kali, kesempatan kita tanya, tadi siapa yang berhasil menepuk tangan kawannya lebih banyak, angkat tangan. Siapa yang menang? Angkat tangan. Kita masih pada senang-senang gitu. Ini masih dalam peak permainan. Setelah itu jangan sampai turun. Biarin dulu dia senang. Jangan sampai dingin. Kita nanya. Mulai dengan pertanyaan. Adik-adik, tadi saya sebut Anopheles dan Aedes. Itu nama-nama apa? Nama-nama nyamuk. Pinter juga nyamuk ya. Kalau nggak tahu kita jelasin dulu nama-nama. Bedanya apa Anopheles sama Aedes? Ada dulu. Mana? Kita bantu dengan pertanyaan. Mana yang nyerangnya malam hari? Anopheles. Iya, Anopheles itu shift malam. Mana yang shift pagi? Nyerangnya pagi-pagi. Aedes. Kita bilang Anopheles itu nyamuk malam, itu dia bawa penyakit malaria. Aedes itu shift pagi, dia bawa penyakit DBD, bisa membawa. Makanya supaya terhindar dari gigitan nyamuk itu,
apa yang harus kita lakukan? Oh, tidur di kelambu, apalagi ini. Nah, udah kita bahas, terus kita tanya, gimana itu keluarga kita pada tidur nggak? Ayo coba kita buat kelompok, tanya-tanya, tidur nggak di kelambu? Kalau nggak tidur apa sebabnya? Kalau tidur apa alasannya? Coba obrolin. Setelah itu presentasi gitu ya. Oh ini kami tidak tidur. Kenapa? Karena kelambunya dipakai buat ikan. Oh kami tidur, tapi yang tidur anak-anak. Nah, biar didiskusikan tuh. Sambil kemudian kita jelaskan pentingnya kelambu. Kelambu itu mengandung obat. Jadi kalau nyamuk nempel aja mati gitu ya. Makanya jangan dilipat-lipat, tapi biarkan terurai kayak gitu. Nah, udah diskusi itu sampai kemudian kita bisa arahkan tanya-tanya. Jadi gimana dong supaya kita selamat dari malaria, adik kita juga yang sampai kena gigitan malaria, apa yang kita lakukan? Oh, pakai kelambu. Mau nggak kita mau beritahu orang tua kita supaya kelambunya dipakai? Oh mau, ayo gimana? Setelah itu proses menguji komitmen yang biasa, yang KAP biasa gitu. Udah 30 menit kurang beres gitu. Jadi itu contohnya Bu Gusni ya. Moga-moga terdengar jelas ini. Mohon maaf kalau nggak jelas ya. Ya, sangat jelas. Bu Ami silakan. Terima kasih. Bu Ami, izin suaranya agak mic-nya agak berdengung, Bu. Oh, apa ya? Sudah. Udah. Ya. Saya izin bacakan chat yang di Zoom dari Bu Ayu. Agak berdengung, Bu Ami. Oh, maaf. Berdengung. Dokter Basra, silakan. Dari Bu Ayu. Dari Bu Dwi Ayu. Saya bantu Bu Ami sini ya. Rekan-rekan. Bu Ami boleh. Ini Bu Ami suaranya. Coba ya. Ya ini pertanyaannya. Kalau saya dulu pas hamil objinnya bilang saya ada asam folat, TTD juga bantu pembentukan otak janin dan mencegah cacat lahir. Ibu-ibu pasti anaknya sehat dan cerdas tanpa paksaan mereka akan minum. Ya. Jadi berfokus pada manfaat ya, dibanding ditakut-takutan itu menarik tuh. Pak Risang ada tanggapan Pak Risang? Ini ditanggapi lewat chat ya, Pak Risang. Iya ya. Betul. Ini yang sedang kami juga pelajari dan kita sudah pretest sampai ke 6 kota mungkin ya. Ini nanti minggu depan ke kota ke-7 dan 8 itu. Betul banget. Jadi buat ibu hamil itu pesan bahwa anaknya sehat, cerdas itu penting banget. Mereka mau anaknya pinter ya, dan juga mereka mau persalinan lancar ya. Dan tambah satu lagi Bu, Pak, itu adalah elemen agama, elemen spiritual. Karena pada saat kehamilan, keimanan ya, keterkaitan ibu dengan Tuhannya itu secara religius lebih kuat. Maka jangan selalu pesannya itu berbau ilmiah saja gitu ya, teori, tapi juga ada bungkus-bungkus agamanya, religiusnya. Itu menjadi penting untuk penerimaan dan keyakinan. Nah, berikutnya Bu Dwi ya, itu nanti ibu hamil itu untuk meyakinkan bahwa yang kita minum TTD itu terkait sama anak pintar, itu harus dijelaskan bagaimana itu bisa menyebabkan anak yang pintar. Tetapi menjelaskannya dengan perumpamaan. Nah, kalau nggak salah sudah kami bahas ya di 2 minggu lalu. Tapi kalau misalnya mau perlu lagi, ntar info aja di forum pemeriksaan, ntar kami sampaikan contoh menjelaskan dengan perumpamaan terkait dengan TTD, zat besi, asam folat, zat besi terutama ya, yang nanti bisa membentuk sambungan-sambungan di otak gitu, sambungan-sambungan sel otak itu yang nanti membuat anaknya jadi pintar. Gimana cara menjelaskannya dengan perumpamaan. Ya, begitu juga dengan persalinan lancar, ada juga perumpamaannya. Itu mungkin, jadi saya setuju banget, Dr. Basra. Sip. Terima kasih Pak Risang. Jadi kita memang harus mulai mencari ya Bapak Ibu ya, yang orientasinya manfaat gitu. Jadi ini kan panjang ya komitmennya. Kalau tadi secara program aja tiap minggu itu 48 minggu minum tablet tambah darah gitu. Itu belum ya, kita harus cek gitu apa mereka itu mau apa enggak gitu ya, dengan tadi ya berorientasi pada manfaat. Ini ada angkat tangan
Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Suaranya nggak muncul Bu Yanti. Kayaknya, oh dari Puskesmas Cilandak dekat rumah saya nih. Ini yang ke Cilandak Town Square berarti. Suaranya nggak kedengeran Bu Yanti. Kayak mikrofonnya boleh di-set ulang. Coba sambil kita nunggu Bu Yanti, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing lagi? Halo Dokter Basra, sudah dengar Dokter Basra? Kedengeran Bu Yanti. Baik, saya tadi pakai headset soalnya. Oke, Dokter Basra, Pak Risang, terima kasih sudah diundang di acara luar biasa ini. Kami di Cilandak sudah sekali-sekali mencoba melakukan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Risang dan kawan-kawan. Apa yang kita lakukan cara melakukan ini, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah TTD khususnya di Kecamatan adalah peran serta guru itu sangat penting sekali ya. Sementara kita melakukan sejenis KAP ini kepada guru-guru yang berkecimpung di UKS khususnya untuk yang ada putrinya, begitu Pak. Terima kasih Dokter Basra dan Pak Risang, mohon jawaban. Silakan Pak Risang. Dok Basra, saya kayaknya perlu di-refresh deh pertanyaan-pertanyaannya karena terpotong-potong terdengar dari saya. Saya juga kepotong, Bu Yanti, mohon maaf. Ini boleh diulang sedikit Bu Yanti? Yang pertama, bagus ya Pak ya. Iya, sinyal saya agak putus-putus ya kayaknya, nge-lag gitu, potong. Boleh Bu Yanti diulang sedikit? Dengar Pak? Iya, saya ulang Pak ya, boleh. Pak, bagaimana cara menilai keberhasilan pemberian KAP kepada masyarakat? Cara menilainya bagaimana? Saya pengennya sih kita begitu kita lakukan pelatihan KAP untuk kader, untuk masyarakat itu, setelah selesai hasilnya ada gitu ya. Dan saya di Cilandak, khususnya di Cilandak itu udah ditagih-tagih nih sama Pak Camat, Pak Lurah untuk melakukan KAP kepada masyarakat, ya terutama kader. Kemudian untuk TTD di Cilandak itu juga peran dari guru itu sangat-sangat besar sekali karena kami memang titipkan ke guru pengawasan dan pemberian obatnya gitu loh. Bagaimana caranya meyakinkan guru, tidak hanya murid tapi juga guru gitu sehingga program TTD kita berhasil. Begitu Pak Dr. Basra dan Pak Risang. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Jadi 2 poin Pak Risang. Perlu saya ulang atau sudah cukup terdengar Pak Risang? Sudah jelas. Oke. Keberhasilan, indikator keberhasilan yang pertama ya. Untuk KAP, indikator keberhasilannya Bu Yanti tolong dibuatkan bertingkat ya. Pertama, indikator keberhasilan di sisi prosesnya berhasil atau enggak. Kalau prosesnya nggak berhasil, jangan berharap ada outputnya berhasil juga. Yang kedua outputnya. Yang ketiga baru outcome. Karena ini adalah perubahan perilaku, maka outcome-nya itu perubahan perilaku. Agak panjang tuh. Tapi kita harus lihat dulu prosesnya. Nah prosesnya kalau saya sesimpel ini Bu Yanti ngelihat proses berhasil atau enggak, kita lihat remaja-remaja, warga menikmati atau enggak. Satu, pada ketawa enggak, pada senang enggak, itu satu. Yang kedua, mereka terlibat tidak dalam percakapan, dalam pengertian mereka nanya enggak, ngajukan pertanyaan enggak, sharing enggak, berbagi pendapat, pengalaman enggak. Kalau itu dilakukan, itu prosesnya bagus. Yang ketiga, itu urusannya attachment sama kita, hubungan sama kita. Mereka jadi bagus enggak hubungannya sama kita. Jadi kalau misalnya ada tenaga Promkes atau UKS datang ke sekolah sekali gitu, 2 kali datang. Ketiga kita lihat aja tuh datang dipanggil nggak sama siswanya, kenal nggak siswanya sama yang bersangkutan. Kalau kenal, itu prosesnya bagus tuh tandanya. Oh dipanggil Bu Yanti kan Bu Yanti terkenal tuh di sekolah-sekolah misalnya ya. Oh Bu Yanti, oh iya nah itu berarti prosesnya berhasil tuh.
Melihatnya gitu aja dulu ya. Nah, kalau mau lihat proses output kayak pengetahuan sikap itu agak susah, itu butuh riset. Kalau saya sih tidak menganjurkan kalau buat kita kayak implementer juga terlibat dalam riset yang evaluasi, itu biarin urusan kampus tuh melakukannya. Nah, kita kemudian bisa mendapatkan semacam indikasi-indikasi apakah itu berhasil atau enggak dari wawancara-wawancara terkait sama, ya ini berarti bukan riset ilmiah gitu. Kita tanya dan kalau kita nanya langsung itu kan biasanya kan jadi reaktif ya. Oh, diminum kok. Oh, apa namanya? Oh, suka TTD diminum. Makanya kalau dalam metodenya KAP itu jangan langsung nanya untuk feedback ya, jangan nanya langsung ke siswa. Kalau kayak gitu kita minta aja beberapa siswa untuk kita jadikan kader, atau ya kayak kalau di SD kan ada dokter kecil misalnya. Kalau di SMP SMA mungkin kita cari teman-teman yang menjadi peer educator. Nah, dari mereka lah kita mendapatkan informasi, teman-teman gimana, apa namanya, mau nggak minum TTD-nya, suka nggak, atau ada keluhan, atau mereka membuang. Lewat mereka lah kita bisa mendapatkan informasi itu. Nah, outcome behavior itu juga agak susah diukurnya, kecuali kita buat riset. Cuma kita bisa, kalau misalnya nanti teman-teman gizi gitu melakukan pengukuran, itu kita bisa lihat hasilnya utamanya dari situ gitu. Apakah ada perubahan tingkat kesehatan enggak, anemia turun atau enggak. Tapi itu di luar intervensi kita ya Bu ya, sebagai tenaga kesehatan Promkes gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau guru, betulkah guru penting? Iya, sangat penting. Guru itu akan banyak menentukan siswanya mau atau enggak. Jadi sebaiknya guru juga dilibatkan dalam proses-proses ini. Gimana cara meyakinkan guru? Kalau untuk meyakinkan, kuncinya adalah kita bisa menunjukkan manfaatnya buat guru, manfaatnya buat sekolah. Itu kan bisa terkait sama apa namanya, sekolah, prestasi siswa gitu. Ini bisa meningkatkan konsentrasi sehingga mereka bisa berprestasi, misalnya kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya ada riset ilmiah yang terkait sama prestasi, bagus juga itu tujuan kepada guru-guru gitu. Nah, itu cara yang kultural ya Bu ya. Cara yang kultural itu dalam artian kita cara komunikasi untuk meyakinkan mereka. Tapi juga ada cara struktural, dengan instruksi dari kepala sekolah, dengan instruksi dari dinas pendidikan. Untuk gurunya, kalau untuk siswa enggak, untuk guru ya bisa, karena kan ada jalurnya. Jadi bisa saja misalnya kita ngobrol sama teman-teman atau advokasi dengan teman-teman dinas pendidikan yang kasih edaran, instruksi untuk mendapatkan dukungan dari guru. Tapi siswa jangan, siswa nggak boleh maksa-maksa itu, sebaiknya janganlah gitu ya. Itu mungkin Dr. Basra ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Risang. Bu Yanti ya, saya juga jadi langsung nyatet tuh. Biar parameter kita enggak ini ya. Soalnya kita biasa gitu Pak Risang, kalau di kampus Pengmas gitu tingkat pengetahuan sikap dan perilaku gitu, pre-post habis penyuluhan. Iya. Terima kasih. Ini juga tadi ada beberapa pertanyaan di chat ya. Saya lihat tadi pertanyaannya. Ada pertanyaan, apa kalau ibu hamil normal, makanan minuman juga normal, kontrol rutin ya kunjungannya, katanya anak Down syndrome, apakah ada hal lain yang menyebabkan bayi hidup tidak menjadikan sebab sin bayi hidup tarang? Maksud gimana ya pertanyaannya, Ibu Linia? Apakah maksudnya faktor risiko Down syndrome ya, atau gimana? Itu lalu ini ada pertanyaan lagi dari tadi, siapa lagi nih? Oh, Bu Gusnilawati pemberian TTD di lapangan basket. Jadi ada remaja laki-laki bertanya kenapa hanya remaja putri yang diberikan tablet tambah darah. Oh iya. Iya, karena memang betul Bu Gusnilawati, kalau perempuan itu lebih beresiko terkena kurang darah atau anemia ya, karena kan setiap bulannya remaja putri itu menstruasi. Apakah laki-laki bisa menstruasi? Apakah laki-laki bisa anemia? Bisa juga. Tapi kan remaja putra tidak mengalami proses rutin menstruasi tiap bulannya, jadi yang keluar darah dan jadi lebih
berisiko perempuan, dan perempuan itu kan memang nanti akan disiapkan untuk kehamilan dan kawan-kawan gitu ya. Gitu. Ini ya betul Mas Risang. Tapi kalau dalam konstruksi gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Risang. Dari nanti Bu Linia boleh dikonfirmasi Bu ya pertanyaannya. Buat nanti kita saling sharing. Dari Ahmad Fauzi, dari Promkes Puskesmas Balang Nipa Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Program yang kami tanyakan, apakah program ini juga memanfaatkan aplikasi Ceria yang pada peringatan HKN? Program ini tuh program apa? Tambah darah atau apa? Oke, itu boleh dikonfirmasi ya. Sambil nunggu konfirmasinya, boleh sharing Bu Nadia Dwita Fatmasari. Oh, ini ada Bu Desi paling kiri. Bu Desi dulu kayaknya, lebih kiri. Bu Desi dari Dinkes NTB, habis itu Bu Nadia Dwita Fatmasari ya. Silahkan, Bu Desi. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak Risang. Assalamualaikum, Pak Dokter Basra. Kembali lagi kita setiap Kamis yang selalu ditunggu ini. Ya, Bapak izin sharing, Bapak izin sharing kemarin pada saat kami kegiatan gizi, kebetulan saat itu kami ada sedikit menyebarkan checklist atau instrumen terkait tablet tambah darah. Nah, ternyata hasilnya itu bahwa memang support dari keluarga itu kurang terhadap informasi tablet tambah darah untuk remaja putri. Ternyata kenyataannya tablet tambah darah itu lebih banyak diinformasikan oleh guru di sekolah daripada orang tua di rumah. Jadi mumpung di grup ini ada 420 peserta yang ikut Zoom kita, mari kita sama-sama mengatasi anemi pada remaja ini dari rumah dulu. Kita informasikan ke anak-anak kita dulu bahwa tablet tambah darah itu sangat penting untuk dikonsumsi untuk remaja-remaja kita yang ada di rumah, yang akan menjadi seorang ibu, yang akan melahirkan seorang anak, yang akan menentukan anak itu menjadi anak yang stunting atau sehat. Ini hasil penelitian kami kepada 630 remaja putri yang ada di Pulau Lombok di tingkat SMP maupun SMA. Begitu Pak Risang, Pak Dokter Basra. Jadi mari kita support anak-anak kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita dulu sebelum kita ke masyarakat. Demikian Pak Basra. Dokter Terima Risang. kasih. Terima kasih Bu Desi. Ya benar ya, sebagai apa bilangnya? Bilangnya apa Pak Risang ya? Enabling factor ya. Pak Risang silahkan ditanggapi Pak Risang. Edukasi di komunitas penting, membentuk pengenalan awal. Silakan Pak. Setuju banget Bu Desi. Jadi orang itu kalau langsung ditawarkan layanan ya yang dia tidak tahu sebelumnya, itu orang kaget dan menolak. Misalnya kami di Timika ini, saya tadi lihat-lihat Nakes menawarkan Pamila Oam, obat anti malaria buat ibu hamil. Sementara dia tidak pernah mendengar sebelumnya. Nolak. Atau kemarin pas zamannya bulan imunisasi anak nasional BIAN, orang tua datang ke puskesmas ditawari imunisasi ganda langsung gitu. Apa itu? Nolak juga dia. Kenapa? Karena itu barang baru, dia pikir resikonya tinggi, belum ada pemahaman, belum dengar di masyarakat, sehingga yang kita lakukan itu namanya on the spot communication ya. Itu susahnya minta ampun. Nggak mungkin misalnya kita menjual mobil ke orang yang nggak tahu sama sekali mobil itu apa dan kebutuhannya apa, dia nggak tahu, terus kita ajak dia untuk beli mobil, nggak mungkin mau. Itu on the spot. Makanya di komunitas itu harus mulai digaung-gaungkan, disebarkan info tentang TTD remaja. Wah tapi kan kita sekitar bukan remaja, itu ibu balita misalnya, nggak apa-apa. Ibu balita ada sesi misalnya 20 menit, lu udah main-main terus membahas tentang TTD remaja. Kan mereka bukan remaja, mereka nggak apa-apa, tapi itu membentuk suasana. Betul banget Bu Desi. Jadi kalau ada misalnya sesi edukasi di Posyandu nitip, kalau ada sesi pertemuan tentang stunting nitip, kalau ada
misalnya pertemuan di majelis ibu-ibu nitip pendek-pendek aja, nggak apa-apa, nanti juga akan nyampe dan itu akan membuat pengenalan awal sehingga remaja itu ketika dikenalkan dia nggak kaget kayak oh ini maksudnya dia udah dapat duluan. Jadi setuju Bu Desi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi, Pak Risang, jadi catatan ya. Saya juga sepakat disiplin penting ya, apalagi di waktu-waktu pelayanan ya. Lagi ngantri, gitu. Promosi 5-10 menit gitu ya. Oke, terima kasih Bu Desi, Pak Risang. Di Bu Nadia Dewita Fatmasar, dari mana ini Bu? Baik, terima kasih Pak Basra. Perkenalkan saya Nadia dari Lampung, Pak. Ya, mohon izin sebelumnya Pak. Kebetulan di sini saya memang sebagai mahasiswa Pak. Kebetulan saya sedang menempuh pendidikan Magister Kebidanan di Universitas Aisyah Pringsewu di Lampung, Pak. Kebetulan juga saya baru saja mau memulai untuk penelitian saya begitu, Pak. Kebetulan saya tertarik memang dengan remaja gitu ya, Pak ya. Nah, karena saya tertarik di remaja ini, saya mencari sesuatu yang mungkin bisa saya selesaikan, yang mungkin juga untuk sebagai bahan penelitian saya, begitu Pak. Nah, kemudian saya menemukan memang ada salah satu daerah di Lampung yang mungkin belum bisa saya up ya Pak, mohon izin. Itu memang cakupan tablet tambah darahnya atau TTD-nya itu masih rendah gitu Pak. Nah, di sini saya ingin mungkin mengangkat kasus ini gitu ya Pak ya untuk penelitian saya ke depannya gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan itu di kampus saya ini intinya mengusung untuk digitalisasi atau inovasi gitu Pak. Jadi intinya mungkin yang ingin saya tanyakan itu adalah mungkin saya mohon arahannya kira-kira apa yang dapat saya lakukan untuk daerah-daerah yang masih cakupan tablet tambah darahnya itu rendah gitu. Karena kebetulan saya juga ini bekerjanya di instansi pendidikan gitu Pak. Jadi mungkin saya butuh sharing dengan Bapak Ibu semua yang mungkin langsung di lapangan langsung gitu. Mungkin apakah mungkin nanti dibutuhkan aplikasi edukasi yang menarik gitu yang mungkin saya bisa mulai buat ya bersama dengan tim, mungkin seperti itu Pak, mohon arahannya ya Pak, saya mahasiswa yang masih belajar Pak. Terima kasih Pak Basra. Terima kasih Bu Nadia. Iya, terima kasih. Pak Risang, itu maksudnya konfirmasi aplikasi itu program, pendekatannya apa aplikasi? Iya Pak, jadi mungkin pendekatan atau mungkin kan untuk tadi kalau saya simak ya Pak ya, memang saya tadi tidak menyimak dari awal karena saya pas ada kuliah gitu. Tapi saya lebih 70% saya menyimak. Intinya tadi kan dibutuhkan support dari orang tua, mulai dari edukasi dari orang tuanya sendiri, kemudian peran guru juga sambil mengedukasi juga. Intinya jadi dari segala arah gitu ya Pak ya. Jadi untuk mengubah KAP tadi juga kan dari edukasi bisa gitu, kemudian dari pantauan juga gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin yang secara digitalisasinya gitu loh Pak yang bisa saya buat. Apakah aplikasi edukasinya supaya mungkin lebih mudah dimengerti oleh remaja-remaja ini, ataukah mungkin instrumen pengawasan tablet tambah darah gitu misalnya, tapi yang secara aplikasinya, secara digitalnya atau yang seperti apa gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia. Pak Risang mau menanggapi atau teman-teman lain? Silahkan. Ada yang mau sharing? Teman-teman lain mungkin ya Dokter Basra ya, yang ngerti dunia sosial media tuh. Siapa yang main di area sana? Area digitalisasi ya. Atau teman-teman yang mau mungkin sharing nggak? Mohon izin Pak, atau mungkin ibu-ibu yang sudah di lahan gitu mungkin pada saat melakukan edukasi atau pada saat praktiknya gitu mungkin terfikirkan bahwasanya coba aja ada mungkin aplikasi yang seperti ini atau seperti itu sehingganya mudah nih tinggal play aja atau seperti apa gitu. Mohon izin sharingnya Bapak Ibu. Ya. Tapi ini kan era digital ya, jadi inovasi digital itu sangat dibutuhkan dan relevan gitu. Kira-kira ada yang mau sharing nggak Bapak Ibu terkait dengan ini? Ada menarik nih pertanyaannya dari aspek digital ya untuk tablet tambah darah ini. Ada nggak Bapak Ibu mau sharing penggunaan medsos, ada aplikasi
atau konten gitu kan ya, Bu Nadia ya. Ada mau sharing nggak teman-teman? Betul, Pak. Yang mau sharing? Iya Pak Heri. Iya. Ada nih Pak Heri Cahyono. Ayo Pak Heri, tadi udah banyak nih cerita di Trenggalek nih tadi. Mau sharing Pak Heri? Siap, terima kasih Mas Basra. Mungkin gini Mas Basra, kita kan sudah mengedukasi luar biasa ya, baik dari teman-teman puskesmas maupun dari dinas kesehatan. Nah, seperti tadi di awal banyak ibu-ibu orang tua yang belum mengenal, sehingga dia tidak bisa mendampingi atau mengedukasi kepada putra-putranya. Seperti waktu COVID dulu vaksinasi, itu ada booming semacam iklan di TV nasional seperti itu dulu, Mas Risang juga di sana. Itu perlu ada semacam digaungkan di media nasional, sehingga ibu-ibu yang biasanya nonton sinetron di jam premium akhirnya tahu, perlunya seperti ini, sehingga kita di lapangan untuk mengedukasi kan lebih mudah. Sehingga misalkan di posyandu, karena kalau dia masih awam, sehingga kita perlu menjelaskan lebih detail lagi, sehingga agak susah. Tapi kalau dia sudah sedikit mengenal, saya pernah dengar itu di TV, ternyata untuk ini, bisa membuat glowing, bisa membuat pintar anak kita, untuk ibu hamil bisa anaknya nanti lahir bagus. Nah seperti itu, sehingga kita untuk memberikan KAP-nya juga lebih mudah, lebih cepat nyantol gitu. Ada bantuan dari sisi media nasional gitu, Mas Basra. Terima kasih. Iya. Jadi pendekatan dari aspek selain yang pendekatan KAP-nya ya, itu juga penting untuk memperkuat di media massa dan lain sebagainya, media luar ruang gitu-gitu ya. Pak Risang, ada tanggapan nggak Pak Risang? Apa sih bilangnya above the line Pak Risang ya? Gimana Pak Risang? Iya, itu poin Pak Heri penting itu, membuat kesadaran awal gitu, pengenalan, sehingga ketika dikenalkan orang tidak kaget gitu ya. Maka sebetulnya sih kalau teman-teman di media nasional tuh gini loh, pilihannya kalau kita bisa melakukan advokasi, menginsert pesannya di acara-acara sinetron yang ada anak SMA-nya misalnya. Nggak usah panjang-panjang berkalimat-kalimat, satu kata, dua kata gitu yang merefer ke TTD itu bisa bagus. Atau kepada influencer, jangan seperti dia jualan TTD, tapi menyebut aja, menyinggung aja. Itu biasanya punya dampak besar itu ke pengenalan awal. Nah itu penting tuh buat modal teman-teman promkes kerja di lapangan. Ya. Nah tapi terkait dengan Mbak Nadia tadi untuk aplikasi itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara sosial media itu kan sebenarnya itu bicara yang luas, dalam artian saingannya banyak, kontennya banyak. Siswa itu sehari mungkin bisa lihat TikTok berapa ratus video mungkin ya. Jadi kita bersaing dengan banyak video-video pendek gitu. Jadi membuat sendiri agak susah. Makanya teman-teman itu suka mengakali, ketimbang kita buat sendiri susah, mendingan kita buat lomba aja kali ya. Lomba antar sekolah atau antar kelompok siswa, buat video yang bagus tentang TTD misalnya, atau jangan langsung tentang TTD. Kalau terlalu eksplisit kan mendapatkan penolakan ya. Misalnya tentang kesehatan siswa, tapi tolong sebut-sebut TTD misalnya gitu. Itu ya secara indirect. Itu mungkin jadi lebih diterima gitu. Jadi ya siapkanlah hadiah gitu yang menarik gitu, sehingga mereka mau berlomba-lomba untuk buat video-video pendek gitu. Dan itu juga kelebihannya adalah kalau mereka buat ya mereka tonton juga gitu loh. Bahkan kalau bisa ditontonkan dulu misalnya di sekolah, sehingga satu sekolah pada nonton gitu. Itu opsi yang lebih murah ketimbang kita dari atas membuat konten yang kita berharap masuk ke ponselnya remaja, tapi remaja juga punya perhatian lain gitu, sehingga kita berkompetisi secara ketat dengan yang lain, jangan-jangan kita yang drop gitu. Itu mungkin ya Dr. Basra, silakan. Ya, Pak Risang, terima kasih. Ya itu bilangnya apa, Mbak? Bahasa kerennya apa ya kalau di media sosial, user generated content. Saya lupa. Jadi kayak buat konten yang bikin orang itu berpartisipasi di dalamnya gitu. Itu bisa tuh Bu Nadia. Dan itu bisa dikorelasikan. Kalau anak muda kan segmentasinya berarti kalau datanya Hootsuite kan kalau media sosial ya.
Iya, Pak. Kan kalau yang remaja tuh di TikTok sama Instagram ya, kalau nggak salah. Iya, Untuk betul. yang konten audio visual. Kalau express feeling mereka di Instagram, TikTok edutainment, Twitter buat curhat. Jadi di itu tuh dikategorisasi tuh mau diambil bagian mananya gitu. Ya, Itulah studi itu super baca tuh menarik. Baik, terima kasih Pak Basra dan Pak Risang dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas arahannya. Mungkin nanti saya juga perlu melakukan kajian lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak. Dengan arahan dong. Ya saling sharing. Sharingnya ya Pak. Iya. Oke. Ini bagus nih Pak Risang nih. Ada tambahan nih reply dari Pak Risang. Rasa tidak enak dan bau memang jadi kendala. Tapi dan memang fakta artinya memang mereka mengalami. Nah, untuk opsinya belajar dari jamu pahit nggak enak tapi diminum. Iya juga sih benar. Ada dukungan peer dan kelompok, dan ketiga habit forming. Nah, habit forming nih yang model FOG itu Pak Risang ya? Ya, modelnya macam-macam. Ada FOG, ada yang lainnya juga. Nah, ini yang mungkin kita perlu cari tahu sama-sama. Ini masalah bersama kita nih, Bapak Ibu ya. Membuat misalnya minum obat itu jadi konsisten. Kan problem di kita ya, minum obat drop out, minum obat tidak tuntas. Perilaku yang konsisten itu yang perlu kita bahas, habit forming-nya. Untuk aplikasi atau kayak perempuan aja gitu kalau begitu. Membangun penerimaan itu kan udah banyak ya, udah lumayan lah gitu ya. Tapi membuatnya menjadi habit itu atau kebutuhan yang terus-menerus itu yang menjadi kendala nih kelihatannya di kita. Sehingga setiap ada kebutuhan perilaku lagi itu harus ada kampanye lagi. Contoh di imunisasi, misalnya imunisasi ada imunisasi ini harus kampanye lagi. Ntar besoknya ada misalnya bias ya, kampanye lagi. Sepertinya nggak ada penerimaan yang jangka panjang gitu. Nah, ini kita harus pikirkan nih gimana ya supaya ada perilaku yang jangka panjang gitu. Kalau minum obat yang harus dituntaskan. Saya sudah mulai dapat nih Bu dari pembagian di lapangan ya, kayak misalnya ketika kita ngomong minumnya teratur ya supaya sembuh, mungkin jangan teratur kali ya, tapi minumnya habis ya supaya sembuh. Atau ada bahasa-bahasa yang saya tangkap itu misalnya walaupun sudah sembuh tetap diminum ya gitu obatnya, walaupun sudah sembuh tetap diminum. Itu kan kontradiktif kan, kalau sembuh ngapain minum obat gitu. Jadi mungkin pesan-pesannya itu harus agak beda tuh. Walaupun sudah segar, bibit penyakitnya belum mati, dihabiskan ya obatnya. Yang itu kecil detail tapi itu ternyata masuk di kepala orang gitu, sehingga ya itu menjadi kendala akhirnya perilaku jangka panjang. Tapi ini sama-sama ya Bapak Ibu ya, kita pelajari ya gimana nih jalan keluar ini supaya terbentuk perilaku jangka panjang. Terima kasih Dr. Basra. Oke, terima kasih Pak Risang. Ini bisa jadi bahasan lanjutan Bu Ami tadi membangun kebiasaan tadi ya. Oke, terima kasih. Ini mungkin kita udah mau jam 3. Mungkin ini Bu Elia sekali lagi ya, nanti tanggapi baru habis itu kita tutup ya. Pak Risang gimana teman-teman semua? Kita batasi kira-kira sampai jam 3 lah ya. Dari Bu Elia? Ya, Mas. Bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Elia dari Sumatera Selatan ya? Iya, benar, dari Palembang. Pempek. Iya, benar. Ini loh, Mas, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Nadia tadi ya, dalam rangka mengedukasi remaja gitu ya. Ini pengalaman kita yang ada di Sumsel ya, Mas ya. Keterkaitan kita dari kemarin itu kan ada aksi bergizi ya, Mas. Alhamdulillah gitu ya, ini nilai positifnya salah satunya membangun habit gitu ya, kebiasaan anak-anak remaja kita seperti yang disampaikan Mas Risang tadi ya. Saat mereka sudah berkali-kali dan sudah merasakan manfaatnya gitu ya, akhirnya mereka kan membutuhkan. Setelah membutuhkan, merasakan manfaatnya, mereka akan menginformasikan gitu ya kepada teman-temannya seperti yang disampaikan Mas Bra tadi ya, bahwa fear gitu ya. Nah, itu memang luar biasa gitu manfaatnya dengan reward yang disampaikan Mas Risang tadi, misalnya hadiah gitu ya. Tetapi
ada satu tadi yang perlu kita sampaikan dengan Mbak Nadia, bahwa kita juga ada aplikasi ya dalam rangka memotivasi remaja-remaja kita untuk konsumsi tablet tambah darah, yaitu ya aplikasi ceria gitu loh Mas. Mungkin tadi lupa terinformasikan ya buat Mbak Nadia ya. Bagaimana penggunaannya, manfaatnya, mungkin itu lebih bisa kita gali lagi ya dengan teman-teman yang ada di Puskesmas melalui program gizi KIA gitu ya. Nah memang itu luar biasa ya, karena anak-anak remaja tertarik ya. Mereka bisa buat TikTok, mereka bisa buat eksis yang lain ya di media. Nah termasuk salah satunya di aplikasi ceria gitu loh Mas. Sekedar menambahkan ya. Dan yang kedua, kita melihat efek positifnya lagi dari aksi bergizi itu melalui sekolah ya. Kalau melalui sekolah ini anak-anak remaja kita lebih patuh sepertinya. Karena setiap bulan itu mereka ada sarapan bersama. Setelah itu salah satu lanjutannya bahwa remaja putri harus minum tablet tambah darah gitu dari setiap ada acara sarapan bareng di sekolah, ada edukasi dan dilanjutkan dengan minum tablet tambah darah yang walaupun harusnya saat remaja putri itu menjelang men atau saat men minumnya, ini enggak gitu, tapi setiap bulan mereka minum gitu. Itu informasi yang dari kita Mas yang ada di Sumsel. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bu Elia. Ceria itu aplikasi di Android dan Apple gitu Bu maksudnya ya? Iya, salah satu yang bisa dimanfaatkan kan. Kan Mbak Nadia tadi bertanya masalah aplikasi ya. Kalau yang berkaitan dengan TTD yang kita sudah jalankan gitu ya, yang dari Kementerian Kesehatan. Kalau yang inovasi-inovasi yang lain yang terkait dengan digitalisasi selain dari medsos sih, yang resminya gitu ya Mas, ya itu kita ada gitu ya aplikasi ceria itu. Iya, menarik. Terima kasih Bu Elia atas update-nya. Ini jadi catatan juga buat kita semua ya. Bu Nadia semoga menjawab ya. Nanti kita cari bareng-bareng lagi. Oke. Siap Pak, terima kasih Pak dan Bu Elia, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Kalau gitu kita cukupkan. Pak Risang ada pesan, ada closing remark mungkin Pak Risang sebelum kita tutup terkait dengan pendekatan low cognition kita hari ini. Cukup Dok Basna, saya belajar nih dari teman-teman semua. Jadi saya terima kasih banyak ya buat teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Risang. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sejak awal tadi pagi udah sharing, udah kami catat semua. Tadi dari teman-teman di Lampung Selatan, Pak Bambang, Pak Hedi di Trenggalek, teman-teman Dinkes NTB, Lombok, tadi dari Blora, macam-macam tadi ya. Saya ngeliat ada yang dari Sulsel, ada yang dari Depok, Banten, Bandung, tadi semua sharing saya udah kami catat dan ini kan terekam ya. Nanti jangan lupa Bapak Ibu kalau ada yang terlewat atau ingin ingat ulang, semua materi itu terkompilasi di s.id/forum kemisan. Ya, silakan Bapak Ibu termasuk materi-materi serta rekaman seluruh diskusi forum kemisan yang sudah kita selenggarakan. Jadi Bapak Ibu kalau mau nonton ulang silahkan klik di s.id/forum kemisan KEMISAN ya. Kalau gitu cukup. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kita selama 2 jam terakhir. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan semoga Indonesia makin sehat dan giat-giat komunikasi kita selalu membawa manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat hari. Sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan ya. Terima kasih Pak Edi, Pak Materinya di forum kemisan ya. Terima kasih. Ini saya kirim di chat nih. Terima kasih Pak Risa, Dr. Basra. Sama-sama Bapak Ibu. Jangan di sana nanti ya, diklik ya di s.id/forum kemisan. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarintan dari Puskesmas Tigarunggu nih. Penonton setia nih, saya selalu mantau. Ibu Sarintan Purba nih. Makasih ya Ibu sudah hadir selalu. Saya izin live.